ninth. Fabio Quartararo is 10th as Bezzecchi goes charging in hot then into that final chicane. That's going to cost him a lot of momentum. Ditampar Marc Marquez di MotoGP Hungaria 2025, sahabat Valentino Rossi sebut cara balapan Francesco Bagnaia ngawur. Sahabat dekat Valentino Rossi, Alessio Uccio Saluzzi memberikan tanggapan atas situasi Francesco Bagnaia usai MotoGP Hungaria 2025. Hasil MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park pada akhir pekan kemarin menjadi pukulan lain untuk seorang Bagnaia dalam mengarungi musim ini. Murid kebanggaan Valentino Rossi itu tidak bisa menunjukkan penampilan apiknya lantaran kesulitan melejit dengan motor Ducati Desmosedici EP25. Kesulitan Bagnaia mulai terlihat pada sesi praktice di mana dia tak mampu menorehkan waktu lap mumpuni sehingga harus berjibaku di kualifikasi 1Q1. Tak berhenti. Kesulitan Bagnaia berlanjut di mana dia kian frustrasi dalam mencatat waktu terbaik sepanjang Q1 yang membuatnya berada di urutan ke-15. Saat sprint race, juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu tidak bisa mengubah kondisi dengan signifikan usai finish di tempat ke-13. Rentetan kesulitan Bagnaia pada seri ke-14 dalam kalender MotoGP 2025 itu ditutup dengan hasil finish di urutan ke-9 pada sesi balapan utama. Nestapa semakin terasa bagi pembalap berusia 28 tahun itu saat melihat rekan setimnya Marc Marquez tampil perkasa dengan memenangi sprint race dan Grand Prix. Dari kemenangan itu, si alien semakin kokoh menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan sudah mendapatkan 455 poin. Marquez unggul jauh atas Bagnaia yang masih tertahan di peringkat ketiga dengan jarak 227 angka usai gelaran MotoGP Hungaria 2025. Kesulitan yang sedang dialami pembalap asal Italia itu turut mengundang perhatian dari Alessio Uccio Saluzzi untuk memberikan komentarnya. Sahabat Valentino Rossi yang menjabat sebagai direktur tim VR46 itu tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam diri Bagnaia musim ini. Dia hanya bisa memberikan semangat kepada Bagnaia untuk bisa lebih tenang dan menikmati setiap momen yang ada, alih-alih selalu tertekan. Sulit untuk mengatakan apa yang terjadi, saya tidak berada di garasinya, kata Uccio, dilansir dari laman crash.net. Tapi bagaimanapun, saya juga berbicara kemarin, setelah sprint, dengannya dan saya bilang tolong Pecco, semangat, imbuhnya. Melihat data yang ada, Uccio bisa menilai bahwa saat ini Bagnaia tidak membalap dengan cara yang benar di lintasan. Keluhan dengan front end atau sisi depan motornya disinyalir menjadi faktor terbesar Bagnaia yang menjalani musim yang suram ini. Uccio percaya Bagnaia masih bisa bangkit karena memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai rider yang pernah menjadi juara dunia meski kini sedang kehilangan motivasi. Karena sekarang terkadang saya memeriksa data, dia tidak mengerem, dia tidak membalap dengan cara yang benar sekarang, kata Uccio. Sepertinya dia sedikit kehilangan motivasi, juga kepercayaan diri dengan motornya. Dan hal pertama adalah membalap lagi seperti Bagnaia sebelumnya, menikmatinya sedikit. Saya tahu ini tidak mudah, tapi tolong Bagnaia, cobalah, karena dia juara MotoGP 2 kali dan yang pasti dia pembalap yang fantastis. Tidak menyenangkan melihat Bagnaia seperti ini, saya tidak suka ini, imbuhnya. Hasil impresif diraih pembalap Aprilia Racing sekaligus juara bertahan, Jorge Martin, dalam balapan MotoGP Hungaria 2025. Martin yang hanya start dari posisi ke-16 berhasil melesat ke-4 besar pada balapan di sirkuit Balaton Park, Hungaria, Minggu, 24 Agustus 2025. Martinator finish ke-4 dengan hanya berjarak 3,581 detik dari zona podium. Pembalap asal Madrid, Spanyol itu langsung disambut oleh kru dan kekasihnya setibanya di garasi Aprilia. Hasil luar biasa yang dapat kembali meningkatkan kepercayaan diri sang juara bertahan setelah mengalami masa sulit karena cedera. Finish keempat menjadi raihan terbaik pertamanya sejak menggunakan motor Aprilia RSGP pada musim ini. Hasil ini dapat diartikan dengan berbagai cara. Bagi saya belajar banyak hari ini. Saya terus berkembang, kata Martin.
Bukan situasi yang mudah untuk memulai dari urutan ke-16, tetapi saya memiliki strategi awal yang jelas. Terutama di 2 tikungan pertama, saat saya melewati 3 atau 4 pembalap. Kemudian saya banyak berimprovisasi, karena Anda tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tikungan 5 saya melewati 2 orang, di tikungan 9 satu lagi, di tikungan 15 Pecco Bagnaia. Lap pertama sangat gila, tutur Martin. Martin start 3 set trip di belakang pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Adapun Bagnaia yang hanya mampu finish ke-9 justru merasa senang karena perasaan yang didapat dengan motornya. Aneh rasanya mengatakannya, tapi saya senang dengan posisi baru ini, dengan balapan ini, dengan perasaan yang saya miliki, kata Bagnaia. Berlanjut ke Martin, dia menceritakan balapan yang luar biasa dan bahkan melihat rekan setimnya, Marco Bezzecchi, berada di depannya di posisi ketiga. Tapi setelah 2 atau 3 lap saya sudah berada di urutan ke-6. Sejak saat itu saya mencoba mempertahankan kecepatan yang baik, ucap Martin lagi. Pada akhirnya saya melihat bahwa saya bahkan mengejar Marco, saya pergi ke sana dengan segalanya, mencoba mencapai kecepatan terbaik saya. Ya, saya kurang percaya diri, di tikungan sempit saya sedikit menutup, saya sedikit di atas batas. Dan dalam hal elektronik saya telah belajar banyak. Setiap kali saya mengganti peta, motor ini sangat sensitif. Dengan Ducati saya tidak terlalu menderita karena perubahan ini. Tetapi pada akhirnya ini adalah posisi yang sangat bagus, terutama untuk tim, yang sangat senang dan termotivasi. Kami tahu di mana kami harus bekerja, yaitu di babak kualifikasi, disitulah saya merasa paling buruk. Namun, kami telah membuat langkah besar hari ini. Di warm up kami mencoba settingan yang lebih agresif dan saya merasa sangat baik, tutur Martin. Terakhir, Martin menekankan aspek mental dengan mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi ketika dia dalam kondisi terbaiknya bersama RSGP. Akhir pekan ini saya merasa sangat baik secara mental. Saya berada di grid, tenang, bahkan membuat beberapa lelucon, kata Martin. Tahun lalu saya merasa lebih tertekan. Ketika saya kembali membalap, dan saya akan melakukannya, saya ingin menjalani akhir pekan seperti ini dengan lebih tenang, menikmati momennya. Saya sangat menantikan untuk memulai balapan hari ini, dan itulah yang saya inginkan setiap hari Minggu, ujar juara dunia MotoGP 2024 itu. Sahabat dekat Valentino Rossi, Alessio Uccio Saluzzi memberikan tanggapan atas situasi Francesco Bagnaia usai MotoGP Hungaria 2025. Hasil MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park pada akhir pekan kemarin menjadi pukulan lain untuk seorang Bagnaia dalam mengarungi musim ini. Murid kebanggaan Valentino Rossi itu tidak bisa menunjukkan penampilan apiknya lantaran kesulitan melejit dengan motor Ducati Desmosedici EP25. Kesulitan Bagnaia mulai terlihat pada sesi praktice di mana dia tak mampu menorehkan waktu lap mumpuni sehingga harus berjibaku di kualifikasi 1Q1. Tak berhenti, kesulitan Bagnaia berlanjut di mana dia kian frustrasi dalam mencatat waktu terbaik sepanjang Q1 yang membuatnya berada di urutan ke-15. Saat sprint race, juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu tidak bisa mengubah kondisi dengan signifikan usai finish di tempat ke-13. Rentetan kesulitan Bagnaia pada seri ke-14 dalam kalender MotoGP 2025 itu ditutup dengan hasil finish di urutan ke-9 pada sesi balapan utama. Nestapa semakin terasa bagi pembalap berusia 28 tahun itu saat melihat rekan setimnya Marc Marquez tampil perkasa dengan memenangi sprint race dan Grand Prix. Dari kemenangan itu, si alien semakin kokoh menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan sudah mendapatkan 455 poin. Marquez unggul jauh atas Bagnaia yang masih tertahan di peringkat ketiga dengan jarak 227 angka usai gelaran MotoGP Hungaria 2025. Kesulitan yang sedang dialami pembalap asal Italia itu turut mengundang perhatian dari Alessio Uccio Saluzzi untuk memberikan komentarnya. Sahabat Valentino Rossi yang menjabat sebagai direktur tim VR46 itu tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam diri Bagnaia musim ini. Dia hanya bisa memberikan semangat kepada Bagnaia untuk bisa lebih tenang dan menikmati setiap momen yang ada, alih-alih selalu tertekan.
Sulit untuk mengatakan apa yang terjadi, saya tidak berada di garasinya, kata Uchiho, dilansir dari laman Crash.net. Tapi bagaimanapun, saya juga berbicara kemarin, setelah sprint, dengannya dan saya bilang tolong Pekcho,